Teman-teman semuanya selamat siang. Aduh gue perkenalkan Dita. Halo semuanya. Wuhui, halo. Jumpa lagi sama saya Rizandi. Saya Eka. Burung diperkenalkan noise. Iya, Tahu ya, berarti teman-teman semuanya selamat siang, pagi atau malam kalian melihatnya. Jadi kali ini saya akan membahas siapa itu dia pemain gitar, pemain cak, sound engineer. Silakan diperkenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Eka Catra, biasa dipanggil Eka, player dari Kosatos yang memegang instrumen cak sekaligus yang dipercaya sebagai audio engineer di Kosatos. Wow, ngeri gak sih? Keri ya. Jadi Mas Eka, tapi saya ini sama teman-teman biasanya manggilnya Nanda. Gak apa ya saya manggil Nanda. Oh ya? iya, Nanda itu kenapa kok dipanggil Nanda? Karena ya dulu SD SD apa? Tadi Kan- wedok ah. Iya apa ya, Pak? ya kan jenengku iku Awil apa Oh, dari Ananda. Ananda. Eka Catra Ananda Guna Suprobo. Kadang Nanda, kadang Ana. Anabel. Mantap. Oke. Gini dah. Perkenalan kamu ini dari mana kok bisa jadi pemain cak Kosatos terus sound engineer sound engineer audio engineer Iya. jadi gimana? Aduh, susuan. Perkenalkan dulu. Ya. Perkenalkan. Cerita. Ya Allah. Jadi ceritakan dah, kamu kok bisa di Malang terus menjadi audio engineer terus juga pemain cak itu gimana Ya kalau prosesnya? ya cerita singkatnya sih Will, jadi bisa di Malang itu karena aku dulu ngambil jurusan ya istilahnya kuliah itu ngambil di Universitas Negeri Malang jurusan PSTM ya pendidikan seni tari dan musik yang akhirnya tahun 2014 itu alhamdulillah keterima. Yang aku ingat Mbok yo. Oh Bigu. Mbok sing latihan. Oh iya, jadi awal masuk Kosatos itu dulu berarti aku sama Mukti dulu ya. Ya. Generasi kedua. Iya. Kedua apa? Ya kedua ya. Dua. Aku sama Mukti terus akhirnya Mukti jadi vokalis ya kan. Oh, iya, terus kamu ngecak ya kan. Ngecak. Jadi seperti itu ya. Dek Poharin kan. Terus ndak setelah kamu lulus itu kamu berarti fokus di musik ya? Apa sekolah lagi? Kayaknya sekolah lagi ya kamu ya? Dia itu audio. Iya, apa sekolah manajemen? Kan kita dulu tahun 2000 record di kebetulan di sini. Oh iya, pertama kali record album pertama ya? Album 2016. pertama Kosatos kan. Weh, iku launching. Oh iya, berarti 2015. Ya. Ya. 15 kan
record dek kene kan ya operatornya Mas Izam. Oh iya. Operatornya Mas Izam. Jadi ketika itu kan lihat prosesnya istilahnya kok menarik. Pada waktu itu mungkin tertarik karena ya dorongan dari teman-teman juga waktu itu. Mungkin juga anu ya, dan pada waktu dulu itu kan kita memang independen nah. Ya. Sampai beli apa jenenge? Seiling ah. Sound flat. Oh ya, Dewi, soundflat, di Poharin. Poharin itu Pondok Harapan Indah, Makmur Sentosa. Si gura-gura. Jadi tik zaman dulu, contoh tik lagu yang masih awal kita belajar itu selagi ada. Selagi ada single. Jadi kalau misalnya itu jelek, ya jangan disela. Itu kan proses. Ya namanya proses. Mumpung ada ya selagi ada. Gitu ya, Nda? Ya, jadi merupakan pertama kali sih. Pertama kali uji coba itu ya selagi ada itu. Jadi tahun 2006 17. Berarti 2016 kita rilis album pertama. Terus 2017 itu coba single, eksperimen sendiri single. Iya, single lagi ada. Nah, terus kan dari situ terus kamu sekolah lagi itu gimana prosesnya? Kalau awalnya itu tertarik gara-gara bagus itu kan maksudnya ngasih info soal Jogja Audio School. Kok aku tertarik akhirnya nyoba ke sana tahun 2019. 2019 berarti. 2000 kan itu pandemi. Iya, berarti 2001. salah. Itu aku angkatan Januari. Awal 2020. Oh, berarti daftarnya 2019. Ya, masuknya 2020. 2020 ya. Berarti ya, ini sudah lulus ya? Alhamdulillah sudah. Mantap. Terus di sana itu kira-kira diajari apa ya? Kalau pelajarannya lebih ke musik production. Jadi tentang menyeluruh sih, entah itu tentang manajemennya, tentang produksi awal musik itu kayak seperti apa itu diberitahu. Jadi nggak hanya record tok. Jadi ya lebih ke luas lah manajemen dan musik produksinya. Tapi memang di jazz itu banyak ya yang apa sih jenenge alumni jazz itu memang banyak ya. Contohnya kayak siapa? Alumni dari jazz. Ya. Jazz itu yang tak tahu. Ya alumni sekaligus tutor sih di sana itu Mas Momo. Mas Momo Kapten Jack ya, sama ada kalau seniornya ya itu Pak Ting yang soundman-nya Segidok sekaligus Enterhouse. Pak dosen. Ya. Aku menarik ini. Apa itu? Kamu kan juga diajari memproduksi sebuah musik kan. Nah, terus yang mbok implementasikan itu gimana? Mungkin ada karyamu selama kamu setelah itu kan kamu biasanya suka bikin karya. Oh, kalau itu sih coba sih apa di setel lah coba. Mungkin kalian mau tahu Canon Sony. Ya ini belum rilis jadi sedikit spoiler. Ya spoiler berarti cuma 0,1 detik. Oke ya, silakan dinikmati ini. Tapi nanti tunggu rilisnya ya. Eka Catra Ananaguna Suprobo SPD SSN ASU. Lari. Yuk. Wow, merinding. Geli gada. Ini berarti berangkatnya dari apa ndak ini kamu buatin? Berangkatnya. Wih. Hantu kecil. Berangkatnya apa? Berangkat itu Arjosari. Maksudnya yang mendasarimu membuat musik
instrumental ini apa ini? Nah, yang pertama kebetulan aku sendiri suka musik orkestra. Terus yang kedua, aku juga istilahnya ada karya di situ yaitu Kosatos. Kenapa kok nggak istilahnya ya bukan berarti aku mengubah istilahnya yang Kosatos asli jelek atau apa. Enggak sih, lebih ke membuka istilahnya melebarkan pasar. Jadi istilahnya ya yang suka musik orkestra akhirnya dengerin lagu Kosatos, ini lagu Kosatos, terus endingnya ke lagu aslinya. Jadi ya, pasti. dibuat pilihan gitu ya, netizen biar memilih gitu ya kan ya. Istilahnya iya, kan iya. penikmat musik kan ya juga berbagai genre juga. Oke, Dan mantap. itu Terus sih, Will. aku juga mau tanya ini, penting ini soalnya. Kamu kan sudah lulus dari jazz ya. Terus karya-karya recordmu yang sudah kamu kerjakan itu apa aja? Band apa aja? Kalau band alhamdulillah istilahnya ya banyak. Mungkin bisa beberapa tak sebut ya, kalau misal ada yang nggak kesebut ya mohon maaf. Jadi Saking banyaknya itu ya. ya Ngeri mungkin, bro, nandai ngeri bro. mungkin ada yang luput atau apa ya, itu ada BL Begundalok Waru. Gundalok Waru Terus yang baru-baru ini, terus ada Brad Essence, Brad Essence, Angkasara, terus Vigilantras, Vigilantras, ya Rohani, Pang. Terus ini terus ada Forlit, Kediri ya, Forlit ya. Terus ada siapa lagi ya, banyak. Solois juga ada ya, banyak ya. Solois itu kayak Sandra, Minyi, kalau lek tahu sih. Minyi. Oh iya, berarti banyak ya dah. Kosatos juga kamu kan? Ini yang album ketiga kan berarti ya? Iya, album ketiga. Alhamdulillah murni dari record sampai mastering sampai finishing istilahnya itu sendiri. Perlu kalian tahu teman-teman. Jadi album pertama kita itu recordnya di ENS. Juga yang kedua itu mixing masteringnya di AA. Ya, tapi kamu yang recordnya sendiri, mixing Jadi prosesnya gitu. Jadi album kedua yang record TK, yang mixing mastering di AA Studio. Dan yang album ketiga itu sudah pure dari Eka sendiri. Jadi prosesnya gak langsung wih Eka aku nandai ngawar yo lek mixing mastering bro, mulai awal ya soalnya banyak dibantu istilahnya sering-sering ke senior, kayak misal ENS itu Mas Izam tanya-tanya juga. Terus album 2 ke Mas Gigi itu banyak banget juga. Terus aku juga kemarin itu ya ke Mas Ayo ya, Mas Ayo yang record Youngster, Satchef itu juga banyak ilmu juga, akhirnya ya memberanikan diri. Ya memang harus berani dah. Recordmu ini berada di mana berarti? Kalau teman-teman mau record kan bisa, boleh kan? Recordmu di mana? Recordmu tempatnya di mana? Ya kalau ini kan operator ya. Tapi iso juga record di sini sih. Terus tapi kalau istilahnya yang butuh-butuh kayak akustik room itu di sana. Nah, tapi kan tempatnya di ENS Studio ya. Di di jalan Jalan Kalpataru nomor 19. Nah, pokoknya perempatan Kalpataru Welut bro, Welut Malang musiku. Ya kan ya. Perlu diulik dari seorang Nanda Suprobo ini kan Kosatos itu punya alatnya akustik. Ya. Kayak Cak Cuk Selo mempunyai apa ya sangat kesulitan ketika record. Itu tipsnya kamu mungkin gimana setelah 3 album ya kan ya mengamati ya? Pastinya kalau misal record ya apapun itu usahakan kan pasti harus sama kayak live-nya. Itu yang tanggung jawab yang paling menurutku yang paling sulit sih. Jadi kalau record harus sama-sama live gitu kayak. Ya itu juga kualitas audionya. Kualitas audio ya istilahnya ya aku juga beruntung ada partner di dalam audio itu Bagus Satrio Mulyo. Ya, termasuk sound engineer ngeri. Yung in Malang City. Yes. Berarti gitu ya. Memang perlu
kayak lebih detail. Ya, lebih detail itu. Frekuensi seberapa. Ya. Kok ero ya gue. Ya, frekuensi. Jadi ya aku ini juga masih belajar sih sakjane. Sakjane. Seharusnya Mantap. ya masih belajar sama bagus juga, sering ngulik-ngulik dari ya sampai sekarang masih ngulik. Jadi, Berarti sudah nemu formula tapi masih diulik lagi gitu sampai perfect gitu kan ya. Tapi ya, memang harus seperti itu di semua bidang itu Iya. ya. Jadi memang gak cepat puas gitu loh, ya kan Iya. sih? Jangan pernah cepat puas sih. Kalau udah puas ya bakal stuck emang. Ya sudah puas ya wis turu. Loyo gak sih? Nah, selain itu teman-teman, Nanda Suprobo ini bukan hanya audio engineer handal, tapi dia pemain cak, kalau menurut saya pemain cak satu-satunya yang skillnya itu dibilang ngeri, dibilang ngawur. Kalian pernah mendengarkan, pastinya sudah pernah ya mendengarkan lagunya Ayo Jalan-Jalan itu kan? Nah itu kalau coba kalian mendengarkan caknya itu ngeri. Coba didengarkan dulu ya. Oke, yuk gas. Nah, diulik satu-satu ya. Aku soalnya penasaran nih, kamu ya gak tahu sharing pisan di arek-arek. Ngawur kan boleh ambek awakmu. Nah, intro itu gimana dah? Kok bisa seperti itu? Nah, kan berarti nonen. Nah, itu teknik apa ya golek Cak? Kan engkel double langgam. Gimana dah? Itu teknik apa? Oh iya, sebelumnya teman-teman Eka ini dulu waktu masuk kuliah ini dia termasuk gitaris handal di kalangan kita. Tidak, tapi Willy ternyata yang lebih handal. Nanda semuanya masih buta. Buta apa itu jenenge? Buta not balok. Wah, Nanda ngeri not sing kecambah, sing kacang, goreng. Wuh. Jadi kayaknya memang coba dijelaskan dah. Oh ya. Kalau intro itu kan dulu ya lumayan ngeluh sih, lumayan pusing carinya itu sama Mas Dut. Bisa ketemu kayak gitu, itu akhirnya ya sedikit ya nggak ada anunya sih, nggak ada istilahnya sangkut pautnya pakem sama keroncong. Jadi itu ya pola-pola diatonis biasa. Cuma kalau lihat dari ritmisnya itu aku sama Mas Dut itu ya implementasikan seperti orang jalan. Beatnya kan udah dengan kayak orang jalan juga ya, istilahnya aku ngikutin ritmisnya. Oh, berarti memang memang keluar pakem ya Kak? Ya keluar pakem. Terus temanya apa kamu masukkan gitu ya? Nenen itu berarti memang ngulik dari gitar, teknik gitar dimasukkan ngecak gitu ya? Ya. Nah gitu ya. Biasa. Terus tapi tetap ada double ankle-nya ya? Tetap masih. Terus yang paling itu juga waktu tengah. Wah. Waktu review kayaknya nadamu nada Chinese. coba. Setelah itu saya ke masih. Nah, saat ini. Iya. Nah, lihat kan teman-teman, berasa di Cina kan, sambil di pasar Cina ini banyak orang-orang. Pasar di Kuwait. Pasar Cina. Tokyo Jepang gede. Guangzhou. Pasar Guangzhou. Nah, gimana itu kok bisa kamu masukkan ada Cina itu? Kalau itu sebenarnya aku juga istilahnya itu ide dari Mas Elos sebenarnya. Aku disuruh ngasih mungkin unsur-unsur itu kan licknya Slendro ya. Slendro itu berarti pentatonis. Pentatonis ya. Tangan nada pentatonis. Itu diusulin ngambil kayak gitu ya apa, terus tak praktekkan, lumayan masuk dan istilahnya ada lucunya itu sih sing. Oh iya, jadi kesannya kayak anak-anak di Cina ya, di pasar Cina deh. Iya. Jalan-jalan di tembok Cina. Tembok Cina, mantap. Terus apa lagi sing menarik dah? Kalau di lagu ini
Ini yang menarik itu kalau di Ayo Jalan-Jalan sih itu sih khususnya intro sama interlude. Jadi Interlude itu sing ya ini berarti tadi. oh ini ya. Kok interlude apa? Ref. Bridge ya. Ref. Ya bridge. Ref. Oh, jadi Ya. Kayak memang harus dipraktekkan ya, tapi kayaknya di episode next selanjutnya akan aja mempraktekkan dong. memainkan Cak Ayo Jalan-Jalan. Masuk dhewe Wil. Ya no. Dhewe. Oke, Nda, berarti ini sudah sesi terakhir. Siap. Jadi kan ini di masa pandemi. Pesanmu buat teman-teman yang menggeluti dunia musik, dunia record mungkin gimana? Ya pesan untuk teman-teman yang menggeluti dunia audio maupun istilahnya musisi-musisi semua, jangan putus untuk berkarya, tetap berkarya, lanjut aja. Karena musisi itu juga musik itu kita bikinnya juga menggunakan perasaan, istilahnya juga terpengaruh dengan keadaan sekarang ya, jangan terus melulu terpuruk, harus bangkit, harus semangat. Ya mungkin itu aku juga istilahnya mengalami juga gimana rasanya, istilahnya ya sangat berat, tapi harus istilahnya ya keluar jalur, harus ya bangkit dan support dari lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh. Jadi usahakan satu sama lain saling support, itu sih Will. Berarti tetap berkarya, tetap dilakoni lah pokoknya. Jadi tetap saling mensupport antara semua elemen, ya kan? Oke, sudah sampai situ dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang kita obrolkan tadi. Tetap sehat selalu. Ya. Jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Oke, like, share, subscribe, and wow. Thank you.